tidak disiplin keras. Loh, zaman Orde Baru aja nggak bisa nurunkan penumpang di atas atap KRL. Ayo, betul kan? Mau Kementerian BUMN ngomong beginilah begitulah, mana hasilnya? Nggak ono. Perhubungan juga sama, kan nggak ada. Setelah itu kan beres kan? Beres. Nah, beresnya gini cerita nih. Waktu saya mau membersihkan itu, kalau saya tidak mengalami sendiri itu, saya nggak tahu kenapa penumpang itu mau naik di atas atap. Ada risikonya kalau jatuh, risikonya itu tidak ada opsi. Kalau jatuh itu mati pasti. Ya. Penumpang kalau naik di atas atap KRL zaman dulu itu kalau jatuh, itu saya sudah instruksi ke lapangan. Kalau jatuh segera ditolong, dimasukkan di rumah sakit terbaik, mudah-mudahan hidup. Nah kalau hidup terus kita wawancara. Nah diwawancara terus buat testimoni kan, masuk ke televisi, betul kan, supaya orang nggak mau naik jalan. Nggak ada yang hidup Pak, nggak ada. Betul, kalau jatuhnya itu di daerah UI, Pondok Cina segala itu dimasukkan ke rumah sakit Pondok Indah. Kereta api itu biayain berapapun, mau operasi apapun dibiaya penuh, nggak hidup juga, lewat. Nah apalagi kalau kesetrum, ya, itu loh, kabel dulu di rumah dicolokan itu ampernya kan 220 ya, ya betul, 220 volt kan, ya. Kalau di listrik kabelnya kereta itu, listrik aliran atas itu bukan 220, itu 1500. Ya, jadi kalau Anda pegang harus meninggal. Harus. Enggak, kalau enggak Anda pasti menyesal. Anda enggak meninggal itu pasti. Nah, saya itu naik sendiri berkali-kali dari stasiun Bogor, dari stasiun Depok, dari stasiun Citayam, dari stasiun Rangkas, itu naik sendiri. Rasanya itu kalau kereta tanpa AC itu gimana? Wah, nggak tahan memang. Kalau naik jam 6 pagi dari Bogor masih tahan, tapi lewat UI udah nggak tahan. Udah jam 7, jam 8 udah nggak tahan, panas sekali di dalam. Akhirnya saya bikin kebijakan, sudah gini aja, keretanya semua dibuang, ganti single service, semua pakai AC dan tidak ada ekspres, nggak ada ekspres, semua berhenti di setiap stasiun. Loh, komuter kok ada yang ekspres, ada yang enggak. Ya, jadi ini nggak tahu pikirannya dulu gimana. Oke, semua single service pakai AC. Nah itu yang mengakibatkan penumpang sudah nggak bisa naik lagi di atas atap. Oh, di dalam dingin kok, paling kurang bisa bernapas lah. Ya, oh kalau dulu nggak bisa bernapas, nggak pakai AC tuh, setengah mati Pak. Terus saya ngalami sendiri, saya coba sendiri. Oh makanya saya tahu. Nah, waktu merubah itu, enggak Pak Amra, saya kira mungkin waktu itu nggak tahu, mestinya terlibat kok debatnya itu dengan teman-teman di perhubungan. Itu saya ngomong, ini semua pakai AC, tidak boleh tidak pakai AC, saya hapus semua. Kalau pemerintah nggak mau harganya berubah, ya subsidinya tetap harus ada. Nah di peraturannya itu yang disubsidi itu kereta tanpa AC. Wah, saya jelaskan waktu itu Menteri Perhubungannya Pak Freddy Numberi, saya jelasin, Pak ini loh, zaman saya kecil kalau Bapak baca iklan baris di Kompas atau di Pos Kota itu disebut dijual Toyota Corolla tahun 1973 warna kuning. Nah ada tulisannya AC garis miring R radio garis miring T, itu T Pak. Jadi karena tidak, betul kan, karena tidak semua kendaraan itu pakai AC. Zaman sekarang itu Avanza juga nggak ditulis juga pasti tahu pakai AC. Nggak bisa peraturannya. Ya saya ngotot harus dirubah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Harga tiketnya saya naikkan terus. Jadi 8.000, 7.500 ya. Akhirnya oke, diterima. Nah, tapi tetap harga tiketnya 5.000. Dulu nggak pakai AC itu harganya 2.000. Coba bayangin. Transportasi umum merubah dari 2.000 ke 5.000 itu luar biasa loh ributnya mestinya. Tapi nggak ribut kan? Sedikit lah ya. Hah? Sedikit lah ya Hah? Iya gitu. Bapak kena juga kan? Ya. Tapi biar aja. Ada lagi ibu-ibu kayak gini kan, dinaikkan tiketnya dari 2.000 ke 5.000. Saya tungguin tiap hari Pak.
Di stasiun Manggarai itu kan stasiun perlintasan, banyak orang turun di situ. Ada ibu-ibu kayak begini, bukan dia sih. Turun dari KRL ngomong sama saya, gara-gara tiket naik itu mungkin. Wah, saya tungguin aja kan, marah-marah kan ada nama saya di sini. Ya kalau Pelindo nggak pakai nama gitu, namanya di keplek gini nggak kelihatan. Nah, Pak Ambra mau di demo, Bapak direksi, bukan gitu, buka. Ya kan. Soalnya namanya nggak kelihatan kan, pakai gantungan. Iya kan? Pak Dirut, kalau mau yang itu semua itu kasih nama di sini ya. Kasih nama Pak, jadi orang tuh tahu gitu loh. Oh ini siapa, iya kan? Nggak perlu itu. Lo sama dulu di kereta api semua tutupin jaket Pak. Jadi orang nggak tahu kan? Saya bilang nggak boleh. Seragamnya semua harus pakai nama. Dia tahu kan? Kan nama saya juga ada. Ada ibu-ibu kayak begini marah-marah di stasiun, saya tungguin aja biar dikerubung orang kan. Begitu kerubung banyak semua, dah ibu sudah selesai marah, sekarang saya jawab. Kan dia bilang, saya itu tidak puas dengan Bapak. Loh memang saya bukan alat pemuas kan gitu. Malu ibunya pergi udah. Oke. Itu cerita soal leaders role in transformation. Next. Saya lari-lari. Nggak boleh.